Kita berdoa. Biarlah pujian ini sebagai komitmen kami untuk kami boleh mempersembahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami untuk kami boleh terus menghidupi firman dalam hidup kami. Lewat apapun yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, biarlah itu boleh kami laluinya. Lewat situasi, lewat keadaan yang boleh Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu boleh kami maknai di dalam Kristus. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami terima, kami senantiasa bisa syukuri karena ada Tuhan di dalam kami. Kami mohon pimpinan-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong kami. Demi Kristus bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Pagi ya, saya tidak mempersiapkan pantun Bapak Ibu. Ke Sulawesi terus ya capek Bapak Ibu. Ke Sulawesi beli ikan sepat ya, itu sudah capek ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, hari ini kita sudah mulai nuansa-nuansa Imlek. Ya seperti Natal 4 minggu sebelum, jadi ya kita Imlek juga 4 minggu sebelum lah ya. Jadi kita maknai dengan nuansa yang Kristiani. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu tema yang kita akan renungkan, satu tema yang akan kita bahas bersama-sama. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan satu tema ini sebenarnya. Pasti Bapak Ibu juga tidak asing ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen mendengarkan khotbah tentang ini. Ya, ini adalah khotbah tentang anak yang hilang, ya, anak yang hilang. Saya yakin sekali Bapak Ibu sering sekali mendengarkan khotbah tentang ini, ya. Sekarang jadi pertanyaannya begini, siapa sih yang kira-kira anak yang hilang tersebut? Apakah anak bungsu atau anak sulung? Mari kita renungkan bersama-sama ya. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang 32, karena ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. 11 sampai 32. Saya akan mempersingkatnya. Mari kita baca di ayat 11 dan ayat yang ke-13 sampai 13. Nanti lompat ke ayat yang ke-32 ya. Lompat ayat yang 32. 11 sampai 13 terlebih dahulu saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ayat yang ke-32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah bukan hanya mereka yang mendengar, bukan hanya mereka yang membaca, tetapi yang melakukan firman itu hari lepas hari. Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya itu sangat suka sekali menyanyi ya, sekalipun suara saya fales-fales. Ya, yang saya nyanyikan juga saya sangat suka. Sebenarnya lagu luar gereja. Saya itu lagu luar gereja gitu. Saya bahkan kalau misalkan suruh WL Bapak Ibu, saya itu paling stres suruh pilih lagu Bapak Ibu, jujur. Beberapa kali saya WL singer saya yang suruh pilih lagunya gitu. Karena saya itu susah, sangat susah sekali. Bukan berarti tidak bisa, tetapi memang agak susah. Jadi saya sangat suka untuk menyanyikan lagu-lagu malah di luar gereja. Beberapa kali ada beberapa jemaat yang jalan sama saya naik mobil gitu ya. Saya pasti kasih tahu, jangan harap ya kalian naik mobil bersama dengan hamba Tuhan, kalian ibadah di dalam mobil, gituin. Karena di dalam mobil malah lagu-lagunya bukan lagu rohani, gitu. Lagu bukan di luar lagu gereja. Nah, tapi sangat suka sekali. Ada beberapa makna-makna yang sangat baik dan satu makna yang saya sangat suka sekali dari satu artis yang mungkin Bapak Ibu tahu yang bernama, mungkin bisa di next, tolong lagunya Tulus, ya. Lagu Tulus ya. Ini sangat baik sekali yang judulnya Sepatu ya, judulnya Sepatu. Ada yang bisa Bapak Ibu? Ada ya? Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Sekali lagi. Enggak ya? Enggak, saya enggak ngajarin nyanyi. Enggak ngajarin nyanyi. Nah, Bapak Ibu, kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Rasanya ini sangat baik, rasanya ini adalah suatu fakta,
Tetapi kalau kita coba tarik Bapak Ibu, kita coba tarik dalam kekristenan, kadangkala kita itu juga menghidupi kehidupan yang hampir sama. Samanya gimana Kak? Kita kan nggak seperti sepatu. Coba kita perhatikan lirik 1 dan lirik 2. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Coba kita refleksikan kita sama Tuhan Bapak Ibu. Kita sama Tuhan itu selalu bersama enggak sih? Tapi pertanyaan selanjutnya, kita bisa bersatu enggak sama Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kadang-kala kita bilang bersamamu Bapa, ku lewati semua, oke. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau misalkan setelah nyanyi lagu pujian itu, apakah kita bisa bersatu lagi sama Tuhan? Jangan-jangan ini sebuah pujian, jangan-jangan ini sebuah retorika dalam diri kita, jangan-jangan ini hanya sebuah kata-kata yang kita tidak hidupi dalam aksi nyata. Kita cuma bilang, aku bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti bersama dengan aku. Tetapi ketika Tuhan bilang, kamu harus melakukan begini ya. Kita bilang, Tuhan kok rasanya kok ini kok berat ya. Tuhan boleh enggak sih kita melakukan jalan yang lain? Sekarang pertanyaannya begini, ketika kita melakukan jalan yang lain, kita itu sebenarnya bersatu sama Tuhan enggak sih? Kita bisa melepas Tuhan bukan? Kita bilang aku bersama dengan Tuhan, tetapi pertanyaan kembali adalah, apakah kita ini bersatu sama Tuhan atau tidak? Ketika Tuhan menunjukkan kehendaknya bagi kita, kita bilang siap Tuhan, oke Tuhan. Atau kita bilang ketika Tuhan bilang, kamu harus begini, dan kamu harus begini. Tapi pada akhirnya Tuhan kok rasanya ini sangat berat ya. Kok aku rasanya kok nggak bisa ya. Kok rasanya aku nggak mampu ya. Sekarang pertanyaannya tetap dibalikkan. Apakah kita bisa bersatu dengan Tuhan? Dalam setiap jalan kehidupan kita. Yang kita bilang bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang cukup lumayan menohok bagi saya ketika saya melihat satu kalimat ini. Ketika kita bersama dengan Tuhan, apakah saya bersatu dengan Tuhan? Ini sangat-sangat susah Bapak Ibu. Susah-susah gampang. Ketika kita bilang, aku ingin ikut Tuhan. Setiap waktu. Tapi pada akhirnya ternyata sewaktu-waktu. Waktu aku baik, aku terima Tuhan. Waktu aku buruk, aku akan mempertanyakan Tuhan. Kadangkala kita itu kan begini Bapak Ibu. Kadangkala kalau misalkan kita mintanya A, mintanya dijawab adalah A, ya kan? Mintanya kan kita dijawab A gitu. Kalau misalkan kita doa itu sebenarnya yang kita inginkan apa sih Bapak Ibu? Kan perubahan keadaan, betul enggak sih? Perubahan keadaan kan. Misalkan nih, yang sakit disembuhkan. Kan perubahan keadaan Bapak Ibu, betul enggak? Misalkan lagi, yang miskin kaya. Terus apa lagi? Yang berbeban berat ringankan. Yang bapak-bapak istrinya cerewet, loh, kan pembalian keadaan. Duh, Bapak Ibu ini. Untung istri saya tidak cerewet, yang cerewet saya ya. Nah, Bapak Ibu kadang-kala kan kita membalikan keadaan. Mintanya A harusnya A, mintanya B harusnya B. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat kadang-kala Tuhan kan jawabnya beda, ya kan? Kadang-kala Tuhan jawabnya beda. Sekarang saya bertanya lagi, siapa yang di sini suka mie instan? Suka semua ya? Oh, jangan yang bilang enggak suka lah, apalagi mau akhir bulan ini ya. Nah ya, suka mie instan ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu makan mie instan itu dikukus atau digoreng? Digodok atau digoreng? Loh, katanya mie goreng. Benar lagi ya. Bapak Ibu mau makan mie goreng, Bapak Ibu godok atau Bapak Ibu goreng? Loh, lek digoreng kan harusnya pakai minyak. Direbus ya kan, direbus. Berarti nggak digoreng dong? Bapak Ibu tahu enggak sih, kadangkala cara kerja Tuhan itu hampir sama seperti mie goreng loh. Kadangkala Tuhan tuh bilang, kamu kayak mau tak jadikan mie instan tapi mie goreng. Tapi Tuhan enggak digoreng sama Tuhan kadangkala. Tapi direbus. Kadangkala caranya kan beda kan. Betul enggak sih? Caranya itu beda Bapak Ibu. Kita nuntutnya mie goreng, tapi rasanya kan hasilnya tetap enak enggak sih? Nanti kita tahu, oh Tuhan aku tuh mintanya A, tapi Tuhan dibalikin. Oh kamu tuh harus ke sana. Tapi ujung-ujungnya sama dengan A sebenarnya. Terus kita itu pada akhirnya tahu, oh ini tuh cara Tuhan itu. Betul kan?
Wah, Ibu, kadang-kala kan bukankah kita seperti itu? Kadang-kala kita mikirnya kita bersama, tapi ternyata kita tidak bersatu dengan Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, tapi pada akhirnya kita, apa sih maksudnya Tuhan itu? Mungkin Tuhan bilang bahwa kamu harus dikukus, bukan digoreng. Wah, Ibu, orang yang menolak kehendak Tuhan, itu sama dengan menolak pribadi Tuhan. Karena kehendak Tuhan, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan. Dan inilah yang coba kita perhatikan di ayat yang kita baca. Bapak Ibu, kalau misalkan kita perhatikan di ayat yang kita baca, yang ditolak itu bukan sesuatu yang lain daripada bapaknya. Tapi yang ditolak adalah bapaknya sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat 11, nanti pulang Bapak Ibu silahkan baca ayat 1 sampai lengkap, dari 11 sampai 32. Di situ kan dikisahkan punya 2 orang anak. Satunya sulung, satunya bungsu. Nah, sing boncekno itu sing bungsu. Si bungsu itu bilang, "Tuhan, aku minta warisanku." Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika warisan itu diberikan, harusnya itu kan ketika bapaknya mendekati kematian. Nah, ini bapaknya belum mati, Bapak Ibu. Pada budaya Yahudi zaman dulu, ketika orang minta warisan sedangkan bapaknya masih hidup, berarti anaknya itu nganggap bapaknya itu mati. Coba bayangin, Bapak Ibu. Bapak yang membesarkan anak sehingga sudah mulai dewasa, ini kan sudah beranjak dewasa, beranjak remaja. Wong tahu dengan uang nih. Tahu warisan nih. Enggak mungkin kalau misalkan anak 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun tahu warisan. Enggak mungkin kan. Yang tahu itu cuma dikasih 5.000 untuk beli permen. Wah, puji Tuhan ya kan. Untuk 10 tahun, 15 tahun kan gitu. Nah, ini anaknya sudah dewasa. Yang sebenarnya dia tahu pengorbanan bapaknya seperti apa. Pengorbanannya orang tua seperti apa. Tapi dia tidak meresponi dengan karakter yang benar. Dan dia bilang, "Pak, aku minta warisan." Setelah minta warisan apa? Dikasih kan. Ketika dikasih, bukannya dikelola tapi malah dijual. Bapak Ibu, coba bayangin Bapak Ibu. Udah diberi, dianggap tidak ada, dikasih sama bapaknya. Nah, bapaknya ini juga baik banget Bapak Ibu ya. Dikasih, dijual setelah itu. Setelah dijual, ternyata uangnya dibuat foya-foya. Visi misi foya-foya ya kan. Foya-foya. Foya-foya dengan wanita yang tidak baik lah, foya-foya dengan ini, makan itu, dan makan ini, dan makan itu. Setelah itu kalau misalkan coba Bapak Ibu perhatikan, yang dipermasalahkan di situ adalah sebenarnya dia itu menolak pribadi bapaknya. Hanya ingin berkatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di situasi kayak gitu, ketika Bapak Ibu memperhatikan ada orang yang cuman terima hadiah misalkan, atau yang cuman terima berkat, tapi menolak orangnya, itu apa yang menjadi benak Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu lontarkan? Cuman pengen hadiah tok, cuman pengen berkat tok gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Saya itu sebenarnya punya ilustrasi tapi tahun baru kemarin sudah saya pakai ilustrasi ini. Jadi nggak saya pakai lagi. Wah, Ibu, bukankah ini adalah sesuatu hal yang mohon maaf kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Cuman pengen berkat itu tapi bapaknya sing besarkan dia tolak mentah-mentah. Terus yang menjadi persoalan begini, setelah dia menolak bapaknya, dia pergi, dia jadi miskin dan yang lain-lain, dia itu bekerja, betul nggak ya? Setelah dia miskin, dia bekerja, kerjanya apa Ibu? Ke kandang babi. Terus tidak punya makan, apa yang dimakan? Ampas babi. Bayangin Bapak Ibu, orang Yahudi, ini orang Yahudi ya, jangan yang sekarang ya. Ini orang dulu. Orang dulu kalau misalkan itu ada namanya haram, ada namanya halal. Nah, kalau orang sekarang tuh gampang ya, haram dan halal bisa dibedakan dari apa? Cara masaknya. Kalau dikasih micin berarti halal, kan 100% halal. Enggak ya, enggak. Garing ya, garing. Nah, Bapak Ibu, dulu itu bagi orang Yahudi, itu bagi binatang yang berkaki belah, itu haram. Nah, si anak bungsu ini kan orang Yahudi nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah
si anak bungsu ini setelah miskin, dia itu bekerja di kandang babi. Sebenarnya disukai sama orang Yahudi enggak? Dia sebenarnya melanggar perintah Yahudi enggak? Justru malah lebih jauh dari perintah Yahudi. Lebih melanggar pol-polan. Bahkan bukan cuman itu, dia itu merasa dan dia itu terasa bahwa makanannya yang dimakan itu setara dengan makanan yang haram. Dimakan oleh babi. Bayangin Bapak Ibu, yang dimakan tuh ampasnya. Ampas. Bukan makanan utamanya babi. Saya tuh enggak tahu makanan utamanya babi itu apa ya. Soalnya di sini enggak ada babi ya. yang ada makan babi aja ya kan. Makanan sisa ya. Ampas itu kan makanan sisa dari makanan utama ya. Nah, coba bayangin Bapak Ibu. Coba bayangin. Udah yang dimakan tuh remah-remahnya. Berarti dia itu malah di bawah babi. Bosnya berarti sekarang babi. Iya betul nggak sih, cara mikirnya kan gitu kan. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau misalkan kita perhatikan ya, dia itu jauh dari bapaknya. Ketika jauh dari bapaknya, dia itu hidup berfoya-foya. Tambah jatuh dalam dosa enggak? Tambah jatuh dalam dosa. Ketika dia hidup berfoya-foya, dia malah tambah jatuh lagi dalam dosa dengan struktur nilai-nilai agama. Agama Yahudi pada waktu itu. Yaitu dia itu melakukan tindakan yang bersentuhan dengan binatang yang haram. Setelah mereka bersentuhan dengan binatang yang haram, lalu dia memakan makanan yang dalam tanda kutip haram. Bapak Ibu, kita bisa tarik kesimpulan dari bagian ini. Ketika orang itu lepas dan jauh dari Bapa, dia itu akan tambah jatuh, tambah jatuh, tambah jatuh, dan tambah jatuh. Betul gak sih? Ketika orang lepas dari Bapa, itu orang akan tambah jatuh, 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 dan jatuh. Memang di sini kita membaca itu tentang aspek manusia. Tapi ini adalah aspek rohani yang luar biasa. Ibu. Ketika kita itu jatuh dan jauh daripada Tuhan, kita itu akan lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Lalu lebih mudah lagi jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa lagi, dan jatuh dalam dosa lagi. Sehingga saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa itu menyakitkan. Tapi membiarkan diri jatuh dan tidak bangkit justru lebih mematikan. Justru lebih mematikan. Dengan anggapan kita mungkin akan bilang begini, alah enggak apa-apa lah, wong dosa kecil ya kok, ya kan. Alah enggak apa-apa lah, wong mek titik. Mek titik, ya lah. Biasanya kan dalih kita kan bilang, heleh wong dosa kecil ya kok. Enggak apa-apalah nyontek-nyontek dikit bagi yang pelajar. Ada yang pelajar ya di sini ya. Enggak apa-apalah nyontek-nyontek dikit. Bapak Ibu kalau misalkan di STT nyontek langsung dikeluarin loh Bapak Ibu. Bisa tanya Pak Daya, ada evangelis Ripka di sana. Di STT IAA itu nyontek, ketawa nyontek, satu soal aja langsung keluar Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita konsekuen bahwa sekecil apapun dosa tetap adalah dosa. Kita nggak bisa bilang, heleh, wong mek curi mangga, nggak curi duren ya kok. Heleh, wong mek curi 10.000, nggak curi 10 triliun. Nggak yang kayak di kursi-kursi sana itu. Ya kan? Bapak Ibu, dosa sekecil apapun itu tetap adalah dosa. Sekalipun kita akan bilang, ya enggak apa-apa lah, cuma sedikit ya kok. Bawang putih aja loh, namanya bohong demi kebaikan. Emang ada bohong demi kebaikan Bapak Ibu? Namanya bohong ya tetap bohong. Enggak ada bohong dalam kebaikan. Kalau mau itu namanya trik. Trik. Nah sehingga Bapak Ibu, semakin lama dosa dibiarkan, semakin susah untuk dibereskan. Semakin lama dosa dibiarkan, semakin susah untuk dibereskan. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena kita akan menumpuk dosa satu, menumpuk satu lagi dengan dosa yang kedua, menumpuk lagi dengan dosa yang ketiga, menumpuk lagi dengan dosa yang keempat. Lama-lama hati nurani kita itu hilang Bapak Ibu. Hati nurani kita yang baik. Pertama kita berbuat dosa, kita mungkin masih deg-degan. Kedua mungkin masih agak deg-degan. Ketiga, sangat enggak deg-degan. Wis gak apa-apa dilakoni. Karena kenapa? Karena sudah lama dibiarkan. Sehingga susah untuk
dibereskan. Dan bersyukurnya kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, di dalam teks kita, ternyata anak bungsu itu mempunyai kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bersyukur sekali. Ketika kita coba perhatikan, dia punya kesadaran, dia sadar akan apa yang dia lakukan. Pada akhirnya dia nyesel, Bapak Ibu. Pada waktu dia nyesel, dia mengakui bahwa dirinya ini adalah tidak layak. Kalau misalkan coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat ke ayat, Bapak Ibu perhatikan satu persatu di situ dikatakan, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Setelah itu dia melakukan suatu pertobatan dan tindakan. Nah, berbeda dengan anak yang sulung. Coba kita perhatikan anak yang sulung, terus kita buat kesimpulan siapa yang hilang. Anak yang sulung ini adalah anak yang setiap hari bersama dengan bapaknya. Dia memikirkan begini, wah kalau misalkan aku sama bapakku, aku kerja sampai bapakku, semua harta milik itu nanti akan ada padaku. Karena anak adikku itu wis mokong, wis pergi, wis minggat. Semua harta benda yang ada di sini nanti menjadi milikku. Oke, dia kerja mati-matian, Bapak Ibu. Kerja mati-matian. Pada waktu dia kerja mati-matian, tahu Bapak Ibu bahwa adiknya itu pulang dari perantauan. Pada waktu pulang dari perantauan, dia datang, ono pesta. Pada waktu pesta anak sulung bilang, loh kenapa papaku kok pesta? Terus dia bilang, oh adikmu yang sudah lama pergi, yang mati, sekarang hidup kembali. Itulah sebabnya papamu memberikan jubah terbaik dan cincin untuk dikenakan kepada adikmu. Si sulung ini protes, loh enake dia. Dia itu sudah nyakiti hati papaku, nyakiti keluargaku. Bahkan dia itu sudah gak menganggap keluarga ini masih ada. Tapi pada waktu dia pulang, dia kok diterima kembali menjadi anak. Kok enak banget. Anak sulung akhirnya apa? Nggak mau pergi ke pesta. Sekarang pertanyaan begini, yang sekarang hilang itu yang bungsu atau yang sulung? Lagi. Yang hilang itu yang bungsu atau yang sulung? Di akhir cerita kita akan menemukan yang hilang itu anak yang sulung pada akhirnya. Di akhir cerita. Tapi di pertengahan cerita si bungsu memang hilang. Tapi pada akhirnya dia diketemukan. Sekarang dia hilang si sulung. Bapak Ibu, ini suatu ironi Bapak Ibu. Saya itu kadangkala saya memikirkan begini, Tuhan, jangan-jangan saya seperti yang sulung. Saya memikirkan bekerja mati-matian untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan luar biasa. Bahkan saya tetap ada di ladang Tuhan. Tapi pada akhirnya saya akan protes. Loh Tuhan kok dia yang dapat? Kok bukan aku yang dapat? Orang yang berdosa, loh kok dia yang dapat? Lah kok bukan aku yang dapat? Bapak Ibu, kadangkala saya memikirkan bagian ini Bapak Ibu. Dan saya sangat takut sekali bagian ini. Karena saya berpikir bahwa biasa manusia kan begini kan. Namanya bekerja pasti dapat hasil ya toh. Kalau misalkan gak dapat hasil pasti kita akan kecewa. Ya karena aku sudah bekerja mati-matian untuk Tuhan. Masa sih Tuhan gak kasih apa-apa untuk aku sih? Kadang pikiran manusia begitu Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu, saya hamba Tuhan. Tapi saya juga memikirkan begitu kadang-kala sama Tuhan. Tuhan, aku sudah bekerja mati-matian untuk Engkau. Tapi ketika aku minta begini, kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Aku sudah beriman sungguh-sungguh kepada Engkau. Bahkan aku sudah merencanakan dengan rencana yang detail. A, B, C, D. Ternyata sampai di D mau tanggalnya. Tuhan bilang, no, karena COVID enggak boleh gitu. Coba bayangin Bapak Ibu, betapa sakitnya kalau misalkan kita digitukan kan. Tapi cara kerja Tuhan enggak kayak, memang cara kerja Tuhan itu beda Bapak Ibu. Sama seperti mie goreng dan mie kuah tadi loh Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita akan tahu bahwa hasilnya pasti akan enak, dinikmati, dan indah. Siapa sih yang enggak suka mie goreng ya kan? Tema kita bukan mie goreng hari ini. Mie pangsit nanti silahkan beli di depan ya. Nah, promosi lagi. Mentang-mentang si Dana promosi ya. Nah, Bapak Ibu lanjut. Coba kita perhatikan sikap si Bapak. Kalau Bapak Ibu disakiti luar biasa. Terus Bapak Ibu lihat orang yang nyakiti Bapak Ibu itu. Bapak Ibu kira-kira masih terima orang itu enggak?
pikir. Gitu. Sekali lagi ya. Kalau Bapak Ibu disakiti luar biasa, lalu orang itu ternyata terus tiba di depan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nggak akan terima. Baik. Bapak Ibu, kita coba nanti ya. Bagi Bapak Ibu, saya undang nih. Hari Jumat kita akan bahas tentang itu. Ya, wis promosi terus saya ini ya. Hari Jumat kita akan bahas tentang itu. Bagaimana kita itu mengasihi musuh, tapi di ujung cerita ternyata sebelum cerita mengasihi musuh ada namanya mazmur kutukan. Mengutuk musuh. Nah, ini gimana ini, ya kan? Gitu. Nah, hari Jumat Bapak Ibu di Youth. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, yuk datang ke Youth, ya kan? Anak-anak Youth silahkan datang Youth ya. Silahkan datang Youth. Nah, sekali lagi ya, kalau misalkan kita coba perhatikan peran Bapak ini ya. Bapak ini disakiti luar biasa, ternyata apa yang dilakukan? Hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Tanggal 1 kemarin saya menjelaskan kata belas kasihan di sini. Itu belas kasihan kalau orang Indonesia itu kan dari dalam hati. Tapi orang Yahudi dulu di dalam dalam Alkitab itu enggak pakai hati. Tapi namanya usus besar. Usus besar itu bagi orang sana, orang Yahudi, itu adalah bagian terdalam dari tubuh manusia. Kalau misalkan Anda punya keinginan, itu asalnya itu dari usus besar. Dan itu diibaratkan, mohon maaf, itu diibaratkan seperti orang mau BAB. Maaf. Orang mau BAB, mau enggak mau pasti mau dikeluarin loh. Kalau enggak dikeluarin kan jadi penyakit. Nah, inilah terjemahan yang diberikan oleh bahasa Alkitab untuk terjemahan belas kasihan. Nah, si Bapak ini, dia itu punya jiwa belas kasihan yang luar biasa. Dia mau enggak mau, harus dilakukan. Dia mau enggak mau, karena dia itu orangnya penuh dengan belas kasihan. Pada akhirnya ketika ada orang menyakiti di depannya, dia itu yang lari itu malah justru bapaknya, bukan anaknya. Ya kan? Bapaknya lari. Apa yang dilakukan bapaknya? Langsung pukuli. Enggak tuh ya. Langsung dipeluk. Peluk dengan erat. Terjemahan di situ memeluk dengan erat. Sampai dalam terjemahan Alkitab itu seumpama mulut ketemu, mohon maaf ya. Ini mulut ketemu dengan mulut, hidung ketemu dengan hidung. Rasanya nempelnya itu benar-benar nempel banget. Seperti Bapak ini sedang kangen dengan seorang anaknya. Bapak lari menemui anak itu dan dia peluk luar biasa. Bukankah ini sungguh sangat luar biasa, Ibu? Coba perhatikan orang yang disakiti, tapi dia yang lari duluan untuk mendatangin orang yang menyakiti dia. Bapak Ibu, cinta itu, kasih itu tidak akan pernah bisa terlepas dari namanya derita. Di mana ada cinta, pasti ada derita. Wis, asik. Tapi memang betul Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu itu mencintai seseorang dan seseorang itu terus tiba-tiba meninggalkan Bapak Ibu. Rasa sakit atau enggak? Sakit kan? Coba sekarang begini. Sekarang kasusnya itu ada 2 orang meninggal. Yang meninggal itu orang yang ada di pinggir jalan yang Bapak Ibu enggak tahu sama sekali. Terus sekarang di waktu yang sama itu ada orang meninggal, itu adalah mohon maaf ini ibarat aja, contoh aja, itu adalah kakek atau bapaknya Bapak Ibu. Sekarang yang paling sedih itu untuk meratapi bapaknya Bapak Ibu atau orang yang mati di pinggir jalan. Bapaknya Bapak Ibu kan, bapaknya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena kan kita cinta dengan orang itu. Lah kalau sama orang pinggir jalan, loh aku nggak kenal siapa-siapa kok, orang nggak kenal orang itu kok. Rasa deritanya, rasa sakitnya sama nggak sama dengan bapaknya Bapak Ibu? Enggak kan? Karena kita enggak punya cinta dengan dia. Karena semakin besar cinta, semakin besar derita. Dan sebegitu besar cintamu, itu akan sebegitu besar deritamu. Dan itulah Bapak Ibu, ketika orang ada yang menyakiti bapaknya, itu sebenarnya sakit. Tapi dengan perasaan sakit itu, dia mau menerima kembali. Dia mau mengampuni dan menerima kembali. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebenarnya ada lagu itu satu yang saya itu tidak suka sama sekali. Lagu gereja lagi. Mengampuni dan melupakan.
Jujur Bapak Ibu, itu sebenarnya nggak alkitabiah bagi saya. Karena bagaimanapun kita itu tidak akan bisa lupa kok dengan kesalahan orang kok. Betul atau betul? Bahkan kan ada pepatah kan, kalau aku nyakitin kamu, aku pasti akan sering lupa. Tapi kalau kamu nyakitin aku, sampai 7 keturunan aku tak akan ingat. Ya peribahasanya gitu kan. Manusia kan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bukan mengampuni dan melupakan. Yang benar adalah mengampuni dan menerima kembali. Bapak Ibu ketika ada orang bilang begini, aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu. Tetapi pada waktu yang sama orang yang menyakiti itu terus datang kepada Bapak Ibu. Hei halo Bapak Ibu, mak plengoh gitu. Sekarang pertanyaannya begini, apakah sudah mengampuni atau belum? Namanya kita mengampuni ya kita berarti menerima kembali. Dan itu ditunjukkan oleh Bapak kepada anaknya. Diberikan jubah yang terbaik. Diberikan cincin sebagai tanda identitas bahwa kamu benar-benar anakku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, keberhargaan sebuah kasih itu tidak hanya diukur dari harga yang dibayar. Tapi dari ketidakberhargaan orang yang kita kasihi. Bukan diukur dari berapa harga yang kita berikan kepada orang itu. Nah, tapi dari ketidakberhargaan orang yang kita kasihi. Sebenarnya dia itu tidak berharga. Dia itu menyakiti hati saya. Tapi bagaimanapun juga aku tetap terus mengasihi dia. Nah itu harga yang terbesar yang kita berikan bagi dia. Mengasihi musuh. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Si anak bungsu pendosa besar. Karakternya rusak. Dia hidup foya-foya. Dia menjelekkan nama bapaknya. Dia bahkan pengen dicoret dari kartu keluarga. Tapi pada akhirnya bapaknya tetap terus mengasihi dia. Luar biasa bukan? Dan inilah gambaran seorang bapak yang ada di surga kepada Anda dan saya. Untuk lebih jelas saya berikan 3 skenario. Skenario pertama. Ini silahkan bisa dijawab Bapak Ibu ya. Silahkan bisa jawab. Tidak usah dijawab, mungkin angkat tangan saja. Skenario pertama adalah ketika Bapak Ibu di jalan. Misal Bapak Ibu ada di jalan. Pada waktu di jalan, Bapak Ibu itu melihat ada orang dirampok. Dirampok habis-habisan. Bukan hanya dirampok, tapi orang tersebut dipukuli oleh perampok sehingga dia itu hampir sekarat. Bapak Ibu itu cepat-cepat, cepet di jalan itu ada keputusan, aku pengen mendadak. Tapi Bapak Ibu lihat ada orang dirampok dan sekarang sekarat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau berhenti dan turun dari kendaraannya menolong orang yang Bapak Ibu tidak kenal itu? Angkat tangan. Duh, wah perlu dibaptis ulang pada ya. Atau angkat tangannya di belakang sini ya. Oke, skenario kedua. Jikalau Bapak Ibu dalam perjalanan, ternyata, ini skenario kedua ya. Bapak Ibu melihat bahwa yang dirampok dan yang sekarat itu adalah bapaknya Bapak Ibu. Orang tuanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ngerti bahwa, waduh dia yang membesarkan aku. Dia bahkan ketika dia tidak punya apa-apa, dia memberikan makanan kepadaku. Bahkan makanan yang baru dikasih ke aku dan dia makan makanan yang sisa. Dan sekarang dia dirampok orang dan sekarat di pinggir jalan. Siapa yang mau berhenti dalam perjalanan dan mau menolong? Semua. Oke, semua. Skenario ketiga. Bapak Ibu di jalan. Pada waktu dalam perjalanan ada seorang perampok. Ini semuanya perampok ya. Semua perampok. Ada seorang perampok merampok anak muda. Si perampok ini tidak tahu bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan si pemuda. Pada waktu pemuda itu dirampok. Lalu pemuda itu teriak, ada rampok. Ternyata di belakangnya itu ada temannya banyak Bapak Ibu. Akhirnya teman yang banyak itu mengejar perampok. Dihajar mati-matian perampok itu. Dan pada waktu Bapak Ibu lihat, loh lah ini perampok yang ngerampok nenekku ini. Ngerampok orang tuaku nih, yang mati sekarat nih. Nah Bapak Ibu di jalan nih sekarang posisinya. Pertanyaannya,
Siapa yang mau berhenti nulung perampok itu? Hah? Loh. Siapa yang mau berhenti hajar perampok itu? Wah Ibu, ini terkesan lucu, tapi coba kita perhatikan ya. Ada begitu banyak orang akan mengasihi orang yang dikenal, tapi tidak mengasihi orang yang tidak dikenal. Skenario pertama, kita tidak ada jawab kan? Cuman dikit yang jawab. Skenario kedua, semua Kak. Ya karena kenapa? Karena kita kenal orang itu, karena dia mengasihi aku. Karena sekarang dia sedang menghadapi kesulitan. Aku kasih. Tapi sekarang pertanyaan ketiga, kok tidak ada? Bapak Ibu, itulah cara kerja Tuhan sebenarnya menyelamatkan kita loh. Yang ketiga, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu sebenarnya perampok di hadapan Tuhan. Kita seringkali ngerampok apa yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan gak menghajar kita. Tapi Tuhan malah mengasihi kita. Mengangkat kita. Ketika Bapak Ibu memikirkan bahwa kita itu yang ketiga itu mungkin kita mau telepon polisi aja. Aku gak mau. Karena dia menyakiti aku. Karena dia merampok nenekku. Dan dia bahkan menyakiti semua anggota keluargaku. Dan sekarang kamu kerampokan. Mungkin kita akan bilang kapok. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak bilang kapok loh ke kita loh. Betul? Tuhan itu malah mengasihi kita loh. Harusnya kita itu seperti perampok tadi. Yang harus dihajar mati-matian oleh Tuhan. Dan kita dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Tuhan datang. Mengasihi Anda dan mengasihi saya. Sekarang pertanyaannya dalam satu hari kita itu seberapa sering berdosa kepada Tuhan? Sangat sering bukan? Saya hamba Tuhan, saya juga sering berbuat dosa kepada Tuhan. Kadang-kala bangun pagi, aduh kok bangun lagi. Tidak bersyukur. Dikasih makanan, kasih apa? Lah kok cuman iki toh. Tidak ono sing luweh ta. Bapak Ibu, bukankah itu kurang bersyukur? Dan ketika kita kurang bersyukur, Tuhan bilang, kehendakku itu kamu senantiasa bersyukur. Bapak Ibu, bukankah kita sering kali merampok apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kadang-kala Tuhan ingin ngomongnya A. Kita bilang, Tuhan ini terlalu berat, kamu harus menengahi, aku yang kerjakan. Atau kadang-kala kita itu bersama dengan Tuhan, tapi kita nggak bersatu dengan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan kok rasanya kamu gak becus ya. Kamu turun, aku yang jadi Tuhan. Atau kadang-kadang kita khawatir. Tahun 2024 kita khawatir. Bapak Ibu, ingat pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Tidak usah bertanya apa yang terjadi di hari esok. Selagi engkau tahu siapa yang pegang hari esok. Amin. Yang pegang hari esok adalah Tuhan. Ketika kita pegang hari esok, harusnya kita akan melihat bahwa Tuhan aja pegang hari esok. Otomatis hidupku akan aman dan tentram di dalam Tuhan. Amin. Cara kerja Tuhan mengasihi kita luar biasa. Bapak Ibu, Kristus rela terluka saat mencintai kita. Agar kita belajar untuk mencintai walau harus terluka. Kristus rela terluka untuk mencintai Anda. Sekarang saatnya kita belajar mencintai walaupun kita ini terluka. Bapak Ibu. Mengampuni terluka susah Bapak Ibu. Dan kita yang terluka. Tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Peduli susah lumayan. Karena kenapa? Ada yang kehilangan dari apa yang kita miliki. Tapi Tuhan bilang apa? Pedulikan keluargamu. Pedulikan saudaramu. Pedulikan orang-orang yang kekurangan. Dan itulah yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan ini. Peduli dengan spiritual Anda. Peduli dengan keluarga Anda. Peduli dengan apa yang Anda inginkan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita itu bisa melihat apa yang Kristus lihat. Mohon dengan kasih pemain musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu sangat besar. Dia senantiasa mengasihi kita. Tapi pertanyaannya apakah kita senantiasa terus bersama dan bersatu dengan Dia? Coba pikirkan.
Atau jangan-jangan kita yang terhilang sebenarnya. Bukan dia yang terhilang, bukan orang luar yang terhilang, tapi sebenarnya kita yang terhilang. Coba pikirkan matang-matang. Siapa yang terhilang di antara kita? Mari kita coba Bapak Ibu merenungkan bagian ini. Mari kita tunduk kepala. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam kehilangan relasi dengan Tuhan? Berdoalah. Ketika engkau memikirkan kasih Tuhan yang luar biasa, pikirkanlah bagaimana engkau bisa menjalaninya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika engkau melihat bahwa kasih Bapa luar biasa dalam hidupmu, mintalah mata seperti mata Kristus yang mengasihi semua orang. Mintalah hati seperti hati Kristus yang mau terluka bagi orang lain dan terluka bagi Anda dan bagi saya. Karena sejatinya Kristus sudah terluka untuk menyelamatkan engkau dan menyelamatkan saya. Bapak Ibu, bagi engkau yang saat ini sedang menghadapi satu situasi, disakiti orang-orang lain, atau justru Anda malah menyakiti orang lain, dan saat ini Anda akan bilang, aku mau untuk memberi pengampunan kepada mereka. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoalah untuk menerima mereka seperti mereka sebelum menyakiti Anda. Terima kasih. Berdoalah kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Mintalah hikmat, pengertian, sehingga kita bisa melakukan firman ini dalam hidup hari lepas hari. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, menandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Bapak Ibu, mari kita pujikan lagu ini sebagai komitmen kita. Kita mau mengasihi orang sekeliling kita seperti Kristus mengasihi kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan
kehendakimu, melangkah dalam rencanamu. Mari Bapak Ibu kita pujikan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Silakan Bapak Ibu berdoa sambil menyanyikan lagu ini. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk terus melakukan perintahnya. Seperti komitmen kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kami. Tuhan, ketika kami memikirkan dan merenungkan firman-Mu, Tuhan, sesungguhnya ada begitu banyak dosa yang kami telah lakukan sebelumnya. Kadangkala kami tidak mau mengasihi orang lain, bahkan kadangkala kami telah menyakiti orang lain, dan kadangkala kami tidak mau menerima orang yang telah menyakiti kami. Tapi lewat firman-Mu kami boleh belajar ya Tuhan. Bagaimana kasih-Mu yang besar itu, yang menerima kembali orang yang tidak layak dikasihi. Tuhan, kiranya tolong kami untuk kami terus bersyukur. Tuhan, tolong kami untuk kami terus melakukan firman-Mu, untuk mengasihi orang-orang sekeliling kami. Peduli dengan mereka, bahkan mereka yang sudah menyakiti hati kami. Sekalipun itu susah ya Tuhan. Tapi biarlah Kristus berdaulat dan bertahta bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Izinkanlah kami melakukan firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus mengikut Engkau. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.